Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada, senang sekali alhamdulillahirobbilalamin hari ke-11 Ramadan. Semoga semuanya sehat dan selalu lancar ya, terutama di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99 Air Demineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Sebahagia kita di hari ke-11 ini, dan hari ke-11 ini tentu saja akan ada tema yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Denny Saipul Bukhari, dan tema tersebut adalah takwa. Kita langsung saja mendengarkan. Silakan Ustadz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu melalui televisi Bandung TV. Dan insya Allah pada kesempatan yang insya Allah baik dan diberkahi olehnya, sedikit saya akan menyampaikan tentang satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah menyampaikan beberapa hal. Kemudian beliau mengisyaratkan tangannya ke dadanya sambil menyampaikan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu, kata Rasul, ada di sini. Salasa marrat beliau menyampaikan 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Lalu beliau mengisyaratkan ke dadanya, wa asyara ila sadri, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya. Artinya bahwa ternyata Rasul ingin menyampaikan bahwa takwa itu ada keterkaitan dengan hati seseorang. Karena ketakwaan itu tempatnya di hati. Maka kita harus memahami selain hanya memahami kata takwa, juga perlu memahami kata hati tersebut. Karena ternyata dalam bahasa Arab, hati itu ada, setidaknya ada 5 lafaz yang diterjemahkan sebagai hati. Yang pertama sedikit kita ulas dulu tentang takwa tersebut. Saya sampaikan dengan ungkapan yang sederhana menyimpulkan dari kaul-kaul para ulama. Intinya ada 2, bahwa takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Dan yang kedua, takwa itu adalah hati-hati. Jadi artinya, selama seseorang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka dia telah bertakwa. Lalu, ketika seseorang berhati-hati dalam ucapannya, dalam perilakunya, juga dalam niat hatinya, maka dia adalah orang yang takwa. Dalam bahasa Sunda ada kata-kata tekad ucap lampah, ya Neng ya. Tekad ucap lampah itu adalah niat, tutur kata, dan perilaku kita. Ketika seseorang berhati-hati dalam niat, dalam tutur kata, dan perilaku, berarti dia sudah bertakwa. Tentunya itu semua harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata takwa itu kalau kita fahami secara pendekatan bahasa, kita akan mengenal bahwa ternyata kata takwa itu diambil dari kata waqayaqi wiqayah, yang suka diterjemahkan sebagai penghalang atau tameng, atau sesuatu yang bisa menjaga diri kita. Itu mirip dengan kata junnah.
Karena Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis lain tentang as-siyamu junnah, bahwa saum itu adalah junnah. Saum itu adalah sebuah tameng, sebuah penghalang, sehingga tameng tersebut bisa menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan. Kalau terkait saum, bisa menjaga hal-hal yang membatalkan saum, juga bisa menjaga dari hal-hal yang bisa merusak saum. Dan tentunya dari secara umum bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa mengakibatkan kita melanggar aturan-aturan Allah. Itu adalah wiqayah, yaitu takwa tersebut. Diambil dari kata waqayah ki wiqayah. Yang artinya bahwa ketika seseorang bertakwa, maka dia telah menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mencelakai dia dunia dan akhirat. Nah, seperti itu terkait takwa tersebut. Artinya ketika ada ungkapan dalam Al-Quran atau ada ungkapan dalam Al-Hadis bahwa kita harus bertakwa kepada Allah, artinya kita harus menjaga diri kita dari Allah. Oh, jadi kenapa kok menjaga diri dari Allah? Karena Allah hal yang atau bukan hal, sosok atau bukan sosok, zat yang maha kuasa, yang maha rahman rahim, yang tidak mencelakai tapi betul-betul sayang ke kita sebagai hamba-hambanya. Kenapa kok kita harus dijaga? Enggak. Jadi begini. Jadi kita harus ingat bahwa Allah itu menciptakan surga, juga Allah menciptakan neraka. Artinya kita harus menjaga diri kita dari dibenci oleh Allah. Berupaya untuk selalu diridhoi. Makanya kita perlu melaksanakan semua perintah dan perlu menjauhi larangan. Bagi orang-orang yang tidak bisa menghindari dirinya dari Allah, artinya dari azab Allah yang nanti wujudnya neraka, maka secara otomatis dia terlepas dari wiqayah tersebut. Dia tidak bertakwa artinya. Ingat bahwa Allah Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Tapi Allah juga disampaikan oleh Al-Quran, syadidul azab. Siksanya maha keras. Neraka itu bukan siksaan yang biasa-biasa, tapi yang sangat-sangat luar biasa. Artinya kita harus menjaga dari itu. Makanya takwa kepada Allah itu kita harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengakibatkan munculnya murka Allah, kebencian Allah kepada kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang tadi, yang dua tadi. Senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Serta berhati-hati dalam melangkah. Seperti itu kalau kita fahami tentang takwa tersebut. Mungkin untuk saat ini dicukupkan sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridhonya. Amin. Juga bisa melaksanakan saum sampai tuntas akhir Ramadan di tahun ini. Juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan kasiran. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan tentu saja kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pemirsa, kita akan kembali besok tentu saja dengan tema selanjutnya dan silahkan Anda berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati buka puasanya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan airnya setiap hari. Air minumnya harus cukup ya, karena di bulan yang penuh berkah ini hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99, air demineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.